Halo semuanya, hari ini kita akan bedah satu topik yang penting banget nih, yaitu gimana caranya kita bisa mengubah kerja kelompok di kelas bahasa Arab dari yang tadinya cuma duduk bareng, jadi sebuah kolaborasi yang autentik, yang benar-benar hidup. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya, ya kan? Kita semua pasti pernah lihat pemandangan ini. Siswa-siswi kita duduk satu meja, tapi pikiran dan pekerjaan mereka sebetulnya jalan sendiri-sendiri. Ada perbedaan yang sangat besar loh di antara keduanya. Dan memahami perbedaan inilah yang bakal jadi kunci untuk membuka potensi luar biasa di kelas Anda. Oke, jadi mari kita langsung masuk ke inti masalahnya. Seringkali kerja kelompok yang kita lihat itu masih dangkal, belum ada tanggung jawab bersama atau interaksi yang benar-benar bermakna. Contoh paling klasiknya, mungkin siswa yang cuma gantian baca dialog tanpa ada diskusi soal makna, konteks, atau gimana cara menyampaikannya. Nah, untuk mengatasi ini, kita punya dua alat yang sangat powerful dari kerangka 21 CLD. Coba bayangkan gini, rubrik itu ibarat peta. Dia menunjukkan semua tujuan kolaborasi yang mungkin kita capai, dari yang paling dasar sampai yang paling puncak. Sementara itu, pohon keputusan adalah kompasnya. Ini alat diagnosis cepat buat melihat aktivitas kita sekarang ini ada di titik mana sih? Keduanya ini yang akan jadi pemandu kita. Sekarang yuk kita buka peta kita, rubrik kolaborasi. Alat ini gunanya memecah konsep kolaborasi yang mungkin terdengar rumit jadi 5 level yang sangat jelas, sangat runut, dan bertahap. Level 1, ini level paling dasar, fondasinya. Semua pekerjaan itu sifatnya individual, siswa kerja sendiri-sendiri. Ya, bayangkan saja siswa mengerjakan latihan mufrodat atau menerjemahkan teks tentang profesi di buku mereka masing-masing. Murni kerja mandiri. Lanjut ke level 2. Di sini siswa udah duduk bareng dalam kelompok, tapi kata kuncinya adalah tidak ada tanggung jawab bersama. Masing-masing anak masih mengerjakan bagiannya sendiri tanpa ketergantungan sama temannya. Ini sering disebut juga kerja sendiri tapi bareng-bareng. Nah, level 3 ini lompatan yang penting. Di sini kelompok sudah punya satu tujuan yang sama, satu hasil akhir yang jadi tanggung jawab bareng. Tapi, ada tapinya nih, gurulah yang masih memegang kendali atas keputusan-keputusan penting. Misalnya siapa ngejain apa, atau bahkan naskah dialog mana yang harus mereka pakai, itu semua masih dari guru. Di level 4, wah ini mulai seru. Siswa mulai punya otonomi, mereka punya tanggung jawab bersama, dan mereka juga membuat keputusan-keputusan penting secara bersama-sama. Cuma, pekerjaan mereka itu belum saling bergantung. Artinya, setiap anggota kelompok masih bisa menyelesaikan tugasnya tanpa harus menunggu hasil kerja dari teman yang lain. Dan inilah dia, puncaknya, level 5, kolaborasi yang sesungguhnya. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi di sini, tanggung jawab bersama, keputusan bersama, dan yang paling krusial, pekerjaan yang saling bergantung. Artinya, produk akhir itu nggak akan pernah jadi kalau ada satu saja anggota tim yang nggak menyelesaikan tugasnya. Inilah kerja tim yang sejati. Oke, teorinya udah cukup jelas ya. Sekarang pertanyaannya, gimana sih bentuknya di dalam kelas bahasa Arab, katakanlah untuk tingkat madrasah tsanawiyah? Yuk kita lihat langsung skenario-skenario praktisnya. Coba perhatikan deh perjalanannya di tabel ini. Kelihatan banget kan bagaimana satu tema bisa kita rancang dengan level kolaborasi yang berbeda-beda. Di level 1, siswa cuma nerjemahin teks tentang mihna sendiri-sendiri. Naik ke level 3, mereka bikin dialog tentang hiwaya. Tapi naskah sama perannya udah disiapin guru. Di level 4, mereka diskusi bareng buat presentasi tentang siha, tapi pas bikin slide-nya mereka kerja sendiri-sendiri lagi. Terus lihat puncaknya. Di level 5, mereka harus ngerancang skenario yang saling nyambung. Dialognya siswa B nggak bakal masuk akal kalau nggak ada dialog dari siswa A sebelumnya. Nah, progresinya ini jelas banget. Oke, sekarang kita ambil kompas kita, si pohon keputusan. Ini alat yang super praktis buat mendiagnosis aktivitas yang udah kita siapkan atau yang baru mau kita rancang. Yuk kita ikuti alurnya satu persatu. Pertanyaan pertama, gampang. Apakah aktivitasnya memang didesain untuk kerja bareng? Kalau jawabannya tidak, ya udah, aktivitas Anda otomatis dapat kode 1. Selesai di situ. Tapi kalau jawabannya ya, siswa memang kerja dalam kelompok. Nah, ini baru kita lanjut. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya di jalur diagnosis ini. Pertanyaan kedua, ini mulai lebih dalam nih. Apakah mereka cuma duduk bareng atau mereka benar-benar punya tanggung jawab atas satu hasil akhir yang sama? Kalau jawabannya tidak, berarti aktivitas itu masih di kode 2. Kalau mereka punya tanggung jawab bersama, kita lanjut lagi.
Pertanyaan ketiga, ini soal otonomi. Apakah siswa yang menentukan isi, proses, atau arah dari pekerjaan mereka? Kalau tidak, berarti itu kode 3, di mana guru masih banyak memberikan arahan dan instruksi. Dan ini dia, pertanyaan penentunya. Kalau siswa sudah bikin keputusan bersama, pertanyaan terakhir adalah, apakah pekerjaan mereka itu beneran saling membutuhkan satu sama lain? Apakah keberhasilan si A bergantung pada kontribusi si B? Nah, kalau jawaban untuk pertanyaan terakhir ini adalah ya, maka selamat. Aktivitas Anda sudah berhasil mencapai kode 5. Inilah standar emasnya. Pembelajaran kolaboratif yang dalam, di mana siswa bukan cuma belajar konten bahasa Arab, tapi juga belajar di mana caranya kerjasama secara efektif sebagai sebuah tim. Jadi, setelah kita bisa pakai peta dan kompas ini untuk mendiagnosis aktivitas kita, langkah berikutnya ya bertindak. Gimana caranya kita secara sadar merancang sebuah pembelajaran yang dari awal memang menargetkan kolaborasi yang otentik? Karena pada akhirnya tujuannya bukan cuma sekedar ngejar kode 5 loh. Seperti yang disebutkan di sumber materi kita, tujuannya adalah mewujudkan kolaborasi yang sejalan dengan tujuan pendidikan yang lebih besar, yaitu membentuk lulusan yang bisa berkomunikasi, bekerja sama, dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Jadi, apa nih yang perlu kita ingat dari pembahasan kali ini? Pertama, menaruh siswa dalam satu kelompok itu belum tentu kolaborasi. Kedua, pakai rubrik sebagai peta untuk membayangkan tujuan kita. Ketiga, pakai pohon keputusan sebagai kompas untuk cek posisi kita sekarang. Dan yang paling penting, coba deh targetkan pekerjaan yang saling bergantung, karena disitulah pembelajaran yang paling dalam terjadi. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Coba deh bayangkan rencana mengajar Anda untuk besok. Setelah kita bedah bareng-bareng hari ini, kira-kira aktivitas itu ada di kode berapa ya? Dan apa satu perubahan kecil saja yang bisa Anda lakukan untuk menaikkan levelnya? Silakan direnungkan.